Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Sandri Humaira dengan NIM B1B121013, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan eh, ya- yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu sistem perpajakan oleh dosen pengampu Pak Alfa Beriansyah, SIP MIP. Baiklah, langsung saja memasuki kepada pengertian pajak. Nah, menurut Prof. Dr. Andes Rahmat Sumitro, SH, dalam bukunya Mardiasmo 2011, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa timbal atau kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya, pengertian pajak daerah. Nah, untuk pengertian pajak daerah ini adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, untuk jenis-jenis pajak, nah, jenis-jenis pajak pada pemerintahan kabupaten ini ada 5 ya. Yang pertama ada pajak restoran, kemudian ada pajak reclaim, ada pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak air tanah, pajak bumi, dan pembangunan pedesaan dan perkotaan. Baiklah, untuk pajak restoran, eh, pada eh, pada jenis-jenis pajak pemerintah pemerintah kabupaten ini, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, bar, jasa boga, catering, dan sejenisnya. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dan dari pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi pembeli. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan atau konsumen restoran yang telah melakukan pembayaran atau membeli makanan dan minuman dari restoran. Pajak restoran sudah termasuk dalam harga makanan dan minuman yang dibayarkan. Pelayanan delivery service ataupun pemesanan di bawah atau take away juga dikenakan pajak meskipun mereka tidak menikmati fasilitas sarana dari restoran tersebut. Jadi walaupun take away, walaupun dibawa pulang pun tetap membayar pajak juga. Kemudian eh, besaran omset omset usaha restoran yang tidak dikenakan pajak restoran harus ditetapkan oleh tiap kabupaten atau kota dengan peraturan daerah. Tarif pajak restoran dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran. Yang kedua ada pajak reclaim untuk pemerintah kabupaten, yaitu adalah pajak yang dikenakan atas semua penyelenggaraan diklaim oleh orang pribadi maupun badan. Objek pajak reclaim ini meliputi benda, alat, perbuatan, atau media yang dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, atau orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan disarankan atau dinikmati oleh umum. Pajak reclaim ini termasuk dalam pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Eh, Subjek pajak reclaim adalah orang pribadi atau orang yang menyelenggarakan reclaim. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas kewajiban perpajakan kepada bupati melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal surat penetapan. Tarif pajak Untuk tarif pajak reclaim dapat berbeda-beda asal satu kabupaten atau kota dengan
kabupaten atau kota lainnya. Besaran tarif pajak reklaim dihitung berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti luas reklaim, lokasi, jenis reklaim, dan sebagainya. Pajak reklaim dapat dihitung berdasarkan nilai sewa reklaim atau NSR jika reklaim diselenggarakan oleh pihak ketiga yang tidak dimiliki kontra reklaim. Untuk yang ketiga ada pajak mineral bukan logam dan bantuan. Nah, ini adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan bantuan, baik dari sumber alam dan dalam maupun permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak ini termasuk dalam pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Beberapa poin penting terkait pajak MBLB adalah yang pertama, objek pajak. Nah, objek pajak itu kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan bantuan ini kecuali jika tidak dimanfaatkan secara komersial merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lain yang tidak dimanfaatkan secara komersial atau pengambilan lain yang sesuai dengan kebijakan daerah tersebut. Kemudian untuk subjek yaitu orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan bantuan. Kemudian ada tarif pajak. Tarif pajak ini bervariasi antara 20% hingga 25% dari nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan bantuan tersebut. Kemudian untuk pembayaran pajak ini pajak MBLB yang terutang dibayar melalui bank dengan bank yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian untuk peraturan pelaksanaan, di sini setiap pemerintah kabupaten atau kota dapat mengeluarkan peraturan bupati atau wali kota yang mengatur tata cara pengelolaan pajak MBLB. Yang keempat yaitu ada pajak air tanah. Nah, pajak air tanah ini adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Pajak ini termasuk dalam pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Nah, eh, poin yang penting terkait pada pajak pajak air tanah ini, yang pertama ada objek, yaitu pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Air tanah itu sendiri didefinisikan sebagai air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Kemudian untuk subjeknya itu orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Kemudian tarif pajak air tanah ini ditetapkan sebesar 20% dari nilai perolehan air atau NPA berdasarkan pokok yang telah berdasarkan pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan NPA. Kemudian untuk pembayaran pajak air tanah ini yang terutang dibayar melalui bank dengan bank yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada pajak bumi dan pembangunan pedesaan dan perkotaan. Nah, ini adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Nah, objek pada PBB P2 ini adalah bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan. Pajak ini termasuk dalam pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian besaran pajak dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak tersebut dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Pembayaran pajak PBB P2 dapat dilakukan melalui beberapa kanal pembayaran seperti bank BPD, jaringan agen laku pandai, GoPay, Link Aja dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya ya begitu teman-teman, untuk jenis-jenis pajak ada 5 pada pemungutan pajak pemerintah kabupaten. Yang pertama ada pajak restoran, pajak reclaim, pajak air bukan kemudian pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak air tanah, kemudian juga ada pajak bumi dan pembangunan pedesaan dan perkotaan. Untuk selanjutnya yaitu studi kasus. Di sini saya mengambil kasus yaitu DJB Jabar serahkan tersangka kasus perpajakan di Kejari Kabupaten Bogor. HP melakukan tindakan pidana perpajakan dan merugikan negara sebesar 10,22 miliar. Untuk lebih lanjutnya di sini kantor wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Barat atau Jabar 3 bersama Kepolisian Daerah atau Polda Jabar menyerahkan tersangka wajib pajak berinisial HP ke Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jabar melalui Kejaksaan Negeri atau Kejari Kabupaten Bogor. Nah, HP ini diserahkan
beserta barang bukti kasusnya, pelaksanaan tugas atau PLT kepada Kanwil DJP Jabar 3 Muhammad Ismi Rasyah M. Zain menjelaskan, HP ini diduga melakukan tindak pidana perpajakan dan merugikan pendapatan negara sebesar 10,22 miliar. Bersama tersangka berinisial ASH, HP melakukan tindak pidana dengan modus penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebelumnya. Kemudian Ismi Ransyah menyebut tindak pidana itu dilakukan tersangka dalam kurun waktu dari terhitung Desember 2019 sampai dengan September 2020. Keberhasilan Kanwil DJP Jawa Barat 3 dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan merupakan wujud koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum Kanwil DJP Jawa Barat 3, Polda Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan Kejari Kabupaten Bogor, ujarnya di Kabupaten Bogor pada Jumat 25 bulan 3 2022. Ismiran Syah ini juga mengatakan tersangka HP diduga melanggar ketentuan pasal 39A huruf A Janjo pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan pasal 64 ayat 1 KUHP. Atas perbuatannya Samudia tersangka diancam hukuman penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun. HP juga terancam dendam paling sedikit 2 kali dari dan paling banyak 6 kali dari jumlah pajak faktur tersebut, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan bukti resetoran pajak. Menurut Islamiyah ini, tersangka ASH juga telah dijatuhi putusan pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Cibinong selama 2 tahun 3 bulan. ASH ini dan ditangkap dan diserahkan kepada Kejari Kabupaten Bogor pada 22 Desember 2021. Dia diduga dengan sengaja menyuruh atau melakukan turut serta melakukan menganjurkan dan membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian ujar Islamiyah tersebut, Ismi Ransyah tersebut. Kemudian Ismi Ransyah mengatakan penangkapan dan penindakan terhadap kedua tersangka tersebut merupakan bentuk keseriusan Kanwil DJP Jabar 3 dalam menindak tegas pelanggaran hukum. Langkah itu juga menunjukkan DJP aktif bergerak melindungi negara sekaligus memberikan efek jerah. Nah, baik orang pribadi maupun badan hukum yang memiliki niat untuk melakukan kecurangan dalam melaporkan atau menyetorkan pajak kepada negara akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Ucap Ismi Ransyah tersebut. Nah, baik teman-teman, itu tadi untuk penjelasan dari pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten. Saya menjelaskan mulai dari pengertian pajak, kemudian juga ada pengertian pajak daerah, kemudian jenis-jenis pajak daerah ada 5, untuk pajak jenis-jenis pajak kabupaten ada 5, kemudian untuk studi kasus saya mengambil kasus inisial HP yang melakukan tindak pidana perpajakan dan merugikan negara sebesar 10,25 miliar. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.